Coba deh bayangin, seni yang gak lagi terkunci di dalam galeri yang kaku dan sunyi, tapi seni yang justru hidup, bisa bernapas dan ngobrol langsung sama alam. Nah, kali ini kita bakal telusuri sebuah gagasan keren di mana seni keluar dari ruangannya untuk jadi satu sama lingkungan, menciptakan sebuah dialog yang akrab banget antara kreativitas manusia dan alam. Halo, saya Syamsuddin Simau. Saya adalah host di sini. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan lonceng yang Anda berikan. Berikut laporannya. Selamat menikmati tayangan kami. Menyapa seni, menyapa jiwa. Kalimat ini dalam banget ya. Dan ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah ruh tema utama dari sebuah perhelatan seni yang luar biasa unik di Indonesia. Ini tuh kayak sebuah undangan buat kita ngerasain seni nggak cuma pakai mata, tapi pakai seluruh jiwa kita. Biar kita bisa benar-benar ngerasain konsep ini, yuk kita jalan-jalan virtual ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di sana ada sebuah acara keren yang mengubah kebun jadi panggung pertunjukan. Ini bukan sekedar tempat di mana karya seni dipajang, tapi tempat di mana seni itu sendiri berdialog dan berkolaborasi langsung dengan alam. Oke, jadi ini dia intinya. Suara Kebun, yang artinya suara dari kebun. Kerennya namanya adalah sebuah acara seni kolaboratif yang melibatkan banyak banget disiplin ilmu. Tujuannya untuk menjelajahi tema-tema budaya, spiritualitas, dan yang paling penting, hubungan kita sama alam. Jadi ini bukan pameran biasa. Ini adalah sebuah pengalaman artistik dan ekologis yang hidup. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama salah satu motor penggerak kreatif di balik acara ini. Mereka adalah sebuah kolektif seniman dengan nama yang wow, menarik dan filosofis banget. Mereka menamakan diri mereka Empat Memandang Rupa. Puitis banget kan? Kolektif ini isinya 4 seniman visual yang punya misi menggali filosofi tradisional Bugis Makassar dan membawanya ke dalam percakapan isu-isu zaman sekarang. Dan ini dia keempat seniman di balik visi keren itu. Ada Ahmad Fauzi, Alan Tola, Asman Jasmin, dan Ahmad Anzul. Visi kolektif mereka lah yang jadi fondasi visual untuk seluruh pengalaman suara kebun yang berhasil mengubah sebuah kebun jadi kanvas yang hidup. Nah, yang bikin suara kebun ini benar-benar inovatif adalah cara mereka merajut berbagai bentuk seni jadi satu pertunjukan yang utuh. Ibaratnya kayak sebuah ekosistem kreatif di mana semuanya saling mendukung dan menciptakan harmoni. Yuk kita bedah resepnya. Jadi model kolaboratif ini tuh brilian banget. Pertama, seni rupa yang jadi panggung visual dan latar simbolisnya. Lalu masuk musik yang membangun atmosfer dan warna emosinya. Kemudian ada tarian yang mengekspresikan perasaan lewat gerak. Dan terakhir, teater yang merangkai semuanya jadi satu cerita utuh. Masing-masing punya peran yang vital. Terus, gimana ya rasanya buat orang yang datang langsung ke sana? Pengalaman kayak apa sih yang sebenarnya tercipta dari perpaduan semua ini? Nah, disinilah keajaibannya. Penonton tuh nggak lagi jadi pengamat yang pasif, yang cuma lihat dari jauh. Mereka diajak buat masuk, buat jadi bagian dari sebuah pengalaman multisensori. Jadi visual karya seni, suara alam yang berpadu sama musik, dan emosi dari cerita teater, semuanya lebur jadi satu pengalaman yang utuh dan mendalam. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih pendekatan kolaboratif yang berbasis alam kayak gini tuh jadi begitu penting dan relevan banget buat kita hari ini? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya pengalaman galeri yang cenderung sunyi, formal, dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kita punya suara kebun, sebuah pengalaman yang dinamis, imersif, di mana seni, alam, dan budaya itu menyatu jadi satu kesatuan yang hidup. Kekuatan model kolaborasi ini tuh, wow, ini tentang melampaui batasan. Jadi, ketika berbagai disiplin seni ini bekerja bareng, mereka nggak cuma saling melengkapi, tapi juga menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Maknanya jadi lebih dalam, ceritanya jadi lebih kaya, dan kreativitas pun menemukan jalan-jalan ekspresi yang nggak terduga sebelumnya. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke gagasan awal tadi. Dengan membawa seni keluar dari ruangan tertutup dan membiarkannya berinteraksi langsung dengan kebun, dengan alam, suara kebun benar-benar berhasil menghidupkan filosofinya, menyapa seni untuk menyapa jiwa. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Gimana kalau masa depan seni itu ternyata bukan sesuatu yang digantung di dinding, tapi justru sesuatu yang tumbuh liar bersama alam? Mungkin saja, galeri terbaik itu bukanlah sebuah ruangan, melainkan dunia itu sendiri. Gimana menurut Anda?